Natuna memiliki salah satu wisata bahari terbaik di Indonesia. Bahkan orang-orang menyebutnya dengan sebutan serpihan surga yang jatuh di ujung utara Indonesia. Tidak hanya dari destinasi wisata, tapi kemajuan pariwisata Natuna juga diikuti dengan lahirnya industri-industri kreatif. Salah satunya industri kreatif yang digagas oleh Arif Naim, NNC Distro. Sebuah jersey premium dengan motif yang bertemakan keindahan Natuna. Bahkan bisnis jersey dan kaos Arif Naim telah mendapatkan apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Selain itu, Distro NNC juga terpilih sebagai 10 ekonomi kreatif se-Indonesia yang tayang pada momentum Sumpah Pemuda ke-93 di Istana Negara Presiden Republik Indonesia yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Yuk, saksikan perjalanan inspiratif Arif Naim dalam Ngobrol Bareng Kominfo chapter ke-37, Semangat Pemuda Great Young Entrepreneur di Ujung Utara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatwi Kailani, balik lagi di NBK Ngobrol Bareng Kominfo capture ke-37. Dan capture hari ini spesial di acara Sumpah Pemuda, dan hari ini kita sudah berada di Desa Sepempang dan kita akan menemui salah satu representasi semangat pemuda di tahun 2021 tentunya. Bagaimana kemudian dia bangkit di tengah pandemi dan akhirnya mendirikan salah satu ekonomi ataupun usaha kreatif yang kemudian mendapatkan banyak apresiasi baik di lokal, nasional, bahkan di mancanegara. Dan sekarang kita sudah berada di Distro NNC. Selamat pagi Bang Naim, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Baik. Jadi gimana Bang usahanya? Lancar atau tidak selama pandemi? Alhamdulillah selama pandemi lancar. Baik. Bang, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih Bang tentang bagaimana kemudian Abang memulai usaha ini itu sebagai kemudian bangkit. Tapi sebelum kita bicara soal usaha, mungkin orang-orang perlu tahu dulu, mungkin udah banyak yang kenal nih. Tapi orang luar mungkin belum tahu bagaimana kemudian siapa sih seorang Arif Naim? Mungkin boleh perkenalan diri Bang. Iya, kenalkan nama saya Arif Naim, terlebih sering dipanggil Naim Noan ya. Nah, profesi awal saya itu sebagai tour guide, travel agent, dan boleh dikatakan penggiat pariwisata lah di Natuna. Gitu kan. Nah, di masa 2020 awal, di mana kita mulai kedatangan tamu baru yang tak pernah kita harapkan dan pernah kita undang, itu Betul. Corona, gitu kan, yang menghantam segala lini, segala sektor ekonomi. Tidak hanya kita di Natuna, tapi seluruh dunia merasakan dampak dari kehadirannya COVID ini. Nah, tentu kondisi itu tidak memungkinkan kita untuk melakukan tour, melakukan penjualan paket wisata karena segala macam kita dibatasi. Kita harus ibaratnya ada istilahnya itu kerja dari rumah, segala macam kita tidak diperkenankan untuk jalan kemana-mana. Nah, tentunya dengan hal itu berdampak pada kunjungan wisatawan terutama di Natuna. Nah, semakin lama terus semakin menurun, akhirnya kita tidak bisa berpangku diri. Ini kondisi begini, kita nggak mau ngapain ini kan? Kita nggak boleh ngeluh, nggak boleh menyerah dengan kondisi yang serba sulit lah. Iya benar. Serba sulit. Jadi kita diberikan sama Yang Maha Kuasa pikiran. Kita diberikan pikiran bagaimana kita memanfaatkan pikiran itu. Kalau pikiran itu kita arahkan ke positif, insya Allah hasilnya juga positif. Dan juga jika sebaliknya gitu. Nah, singkat ceritanya di Agustus 2020 saya coba memutar ide lah, ataupun mencari ide baru tapi yang masih ada kaitannya dengan pariwisata. Nah, karena brand saya selama itu memang di pariwisata. Dan jiwa saya pun di sana gitu kan. Kamu nggak mungkin datang nih dengan kondisi COVID seperti itu. Benar. Nah, jadi gimana caranya supaya tamu nggak datang tapi kita tetap mendapatkan income secara ekonomi dan juga mendapatkan promosi daerah kita sendiri di Natuna gitu kan. Akhirnya saya coba buka di laptop saya ngelihat saya banyak punya foto gitu kan. Kebetulan hobi juga di fotografi dan temanya juga tentang alam.
saya mikir ini foto banyak mau ngapain. Kalau saya cetak jual foto, ini barang hanya kalangan-kalangan tertentu, ya kan nggak mungkin deh. Jadi saya coba waktu itu belum kepikiran, tapi saya melihat foto itu saya punya ini ada sesuatu yang bisa nih, tapi saya belum menemukan apa itu kan. Jadi awalnya saya bikin kaos dulu nih. Bikin kaos. Saya bikin kaos bertemakan Natuna, tulisan Natuna apa gitu. Berarti di awal memang kaosnya belum gambar, masih tulisan ya? Iya, masih tulisan. Kita masih berbentuk kaos, cuma saya nyari-nyari referensi desain gimana sih yang modelnya agak bagus gitu lah kan. Ada Natuna tapi modelnya yang menyerupai desain-desain mereka yang brand-brand terkenal lah gitu kan. Nah, jadi saya dari Agustus itu saya jual, mulainya usaha PO nih. Saya bikin desain, saya posting. Ternyata dari postingan itu banyak respon. Iya, orang saya mau pesan ini second piece ukurannya gini-gini. Udah saya pesankan, begitu barang datang tiba di sini, saya antar ke alamat yang bersangkutan. Itu sekitar berjalan lebih kurang 4 bulan lah. 4 bulan. Sistem PO dan sistem COD gitu. Saya bikin gitu. Jadi makin kesininya saya masih kepikiran foto tadi, tapi saya belum menemukan ini foto bagusnya diapain. Nah jadi tiba-tiba ya tercetus saja gitu. Tiba-tiba datang, oh ini foto jersey bagus nih. Nah, gitu kan, jersey bagus nih. Nah, Bang, kan ini kan sebelumnya di bidang jasa, Bang. Iya. Nah, terus berpindah kemudian ke bidang produk. Nah, apa sih, Bang, perbedaan yang paling signifikan dalam menjalankan bidang jasa tiba-tiba pindah ke produk gitu, Bang? Berat. Di awal berat. Ya. Ya, soalnya kita apalagi baju fashion gitu kan. Sebelum-sebelumnya saya nggak pernah melakukan hal berarti itu. Sebelumnya belum pernah punya pengalaman di clothing, belum pernah. Belum pernah. Ketika saya coba ini bahannya pakai apa, sablonnya pakai apa, bingung saya jawabnya. Karena saya betul-betul nol pengetahuan tentang jenis kain, jenis sablon segala macam gitu kan. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Saya nggak tahu itu kan. Tapi saya nggak mungkin nih. Saya punya produk ketika orang tanya nggak tahu jenisnya apa, gitu, produk knowledge-nya tidak ada sama sekali. Nah, kan nggak mungkin nih. Ibaratnya kalau saya menjawab saya nggak tahu namanya, itu secara otomatis akan menghilangkan kepercayaan si calon customer. Gimana sih ownernya nggak tahu bahan yang dia produknya dia gitu kan. Itu di awal. Tapi saya cari tahu. Saya coba konsultasi lah sama teman. Mas, kalau bahan yang ini apa namanya, kalau jenis ini apa namanya, jadi dia ngasih informasi, jadi saya tahu. Jadi ketika ada customer tanya ini bahannya bisa menggunakan ini enggak, nah kita jadi saya bisa menjelaskan. Jadi memang sambil berjalan, memang sambil belajar ya, Bang? Iya, sambil belajar. Tapi kendala dari jasa ke produk, biasanya kita kalau jasa kan tinggal bawa tamu, tenaga aja kan. Tenaga sama pikiran. Bagaimana kita melakukan pelayanan. Kalau ini memang ada satu produk yang kemudian akan dinilai oleh orang ya, Bang? Iya, betul. Kalau kita di jasa itu kan yang dinilainya itu kan pelayanan kita. Ke adab tamu kita, pembawaan kita, menghandle mereka, melayani mereka. Itu kita tidak memikirkan kita harus punya ini, punya itu, tidak. Cuma bagaimana kita melayani mereka. Udah, kalau mereka merasa puas, merasa terbantu dengan oleh pelayanan kita, otomatis mereka akan merekomendasikan lagi ke teman-teman yang lain untuk datang ke Natuna kalau di bidang tour. Nah, tapi kalau kembali lagi ke bidang jasa, nah betul-betul kita memperhatikan kualitas dari produk kita. Kita memperhatikan desain, karena desain itu karena zaman sekarang kan online nih. Benar, udah digital. Online ya, jadi yang diupload tuh fotonya. Iya kan? Foto produknya baru yang nyusul. Nah, jadi memang bagaimana brandingnya itu bisa menarik orang ya, Bang? Iya, jadi dari desain, kalau desainnya bagus, kita foto hasilnya bagus. Nah, jadi kan orang tertarik nih. Benar. Baru orang beli, baru orang ngelihat produknya dalam zaman sekarang. Itu memang kita memperhatikan kualitas produk. Dari segi desain juga kita utamakan, terus pelayanan kita juga. Iya, cepat. Misalnya ada orderan, misalnya saya mau order nih untuk kegiatan ini, boleh ya. Jadi kita responnya cepat. Begitu orang kita mau tambah ini, jadi kita bisa lah, ibaratnya bisa melayani apa yang mereka inginkan. Baik, jadi memang kalau walaupun jualnya produk, tapi keramah tamahan, responsif itu juga paling penting ya, Bang? Itu semua layanan, tidak baik itu jasa maupun produk, itu nomor sama-sama. Jadi memang
customer engagement-nya memang itu paling penting. Iya. Nah, Bang, kalau kita balik lagi nih ke tahun Agustus 2020, Iya. kalau dibandingkan sekarang, bagaimana sih Bang proses perkembangannya? Dari tahun dari Agustus. Dari awal merintis ya, Ya. itu Agustus 2020 ya Bang? Betul. Awal merintis, kalau harus kita bandingkan dengan yang sekarang gitu. Bagaimana proses kemajuannya Bang? Alhamdulillah. Bukti saya udah bisa ada toko di Ada toko. ini. Berarti dulu di awal belum ada toko ya Bang? Nggak ada. Oh, jadi Nggak ada. Jadi salah satu yang nampak itu ini bangunan distro ini yang dulunya nggak ada apa-apa di sini. Alhamdulillah dari segi fisik bisa nampak satu, terus dari segi penjualan dari Agustus sampai bulan November ya 2021 lebih kurang 14 bulan lah. 14 bulan. Iya, lebih kurang kan itu kita udah menjual hampir 15.000 piece sekian. 15.000 pieces lebih. Iya. Oke. Bang, kan udah berjalannya nih dari awal yang kemudian itu hanya sebagai batu loncatan karena memang pandemi gitu. Iya. Pernah terpikir nggak kalau akan sampai hari ini gitu? Betul. Awalnya sebagai batu loncatan, Karena memang tidak ada pilihan lain waktu nggak ada itu. pilihan lagi. Memang awalnya sebagai batu loncatan nih, saya coba usahain dulu deh. Ibaratnya main-main lah awal. Main-main gitu kan sambil nunggu ya ada kabar baik tentang bolehlah wisatawan datang Boleh, gitu kan. setidaknya travel bubble-nya udah lebih ringan daripada sebelumnya. Iya, jadi memang sebelum-sebelumnya kan memang fullnya di travel. Nggak kepikiran karena mungkin sibuk juga nge-handle tamu segala macam. Jadi dengan waktu kosong di masa itu udah usaha ini deh sambil coba-coba deh gitu. Kalau bahasanya coba-coba lah kan. Ternyata semakin kesini ini saya lihat ini prospeknya besar. Berarti ini prospeknya memang jauh lebih besar daripada jasa sendiri. Kayaknya ya. Gitu ya. Tapi kan ini kan insya Allah nih Bang, COVID udah mulai menurun. Iya. Apa kemudian nanti ada kepikiran untuk pariwisata kembali dihidupkan? Jelas, memang nomor satu bagi saya itu di travel. Di travel. Karena bagi saya di travel itu wawasan kita sebagai pemandu itu akan sangat luas. Kita akan banyak sekali mendapatkan teman, mendapatkan apa ya, semacam kalau orang Jawa mungkin wajangan lah, nasihat. Iya, nasihat, itu saran, itu bagi saya hal yang termahal. Iya, termahal. Jadi pengalaman, wejangan itu hal yang paling penting. Iya, dengan begitu. Tapi nanti misalnya kalau insya Allah nih, misalnya pandemi selesai, apakah kemudian NNC Distro pasti tetap jalan Bang? Jika anggaplah 2022 Amin. pandemi berakhir, aturan perjalanan sekarang kan kita udah mulai nih ada pelonggaran. Ada kelonggaran. Ya, kita semakin optimis untuk pariwisata bangkit lah. Terutama di 2020, kita yakin Distro NNC tetap semakin ya boleh dikatakan semakin eksis. Ya, saya bisa menjamin itu, bahkan kita punya planningnya untuk keluar. Benar, bagus. Sekarang saya berpikiran karena memang jarang seorang tour guide ataupun travel agent yang punya produk sendiri, Bang. Jadi dia punya wisata perjalanan, tapi dia juga punya produk yang bisa ditawarkan kepada tamu-tamu ataupun turis mancanegara. Iya. Dan setelah ini kita akan lihat video Bang Arif lain ketika hadir di acara Sumpah Pemuda di Istana Kenegaraan. Jadi ada 10 pemuda kreatif yang hadir di acara Sumpah Pemuda, dan kita akan lihat videonya setelah ini, dan kita akan kembali setelah ngobrol bareng ke info berikut ini. Tapi kalau bicara mengenai semangat, tadi juga Pak Presiden mengatakan bahwa bagaimana pemuda-pemudi Indonesia ini terus memberikan yang terbaik melalui teknologi-teknologi baru. Betul, mengikuti perkembangan zaman. Ya, termasuk juga dengan menjadi wirausaha. Iya. Nah, untuk itu mari sama-sama kita akan melihat selanjutnya sebuah video mengenai kewirausahaan. Ini dia. Distro NNC ini merupakan brand produk yang memproduksi kaos dan jersey yang bertemakan pariwisata di Natuna. Nah, usaha distro ini sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih. Nah, ini muncul di kala masa pandemi COVID yang sedang melanda kita. Kita dituntut untuk menciptakan inovasi baru di masa pandemi sekarang ini.
ini bajunya pertama saya mau kasih komentar ya, review ya, bahwa bajunya nyaman sekali dipakai. Nah itu pertama, bahannya enak jatuhnya, dan sebagai pelari saya sangat terbiasa dengan baju-baju yang enak dipakai buat olahraga. Yang kedua, ini kalau dilihat gambarnya, ini kan ada gambar keindahan Natuna ya. Tapi bisa diceritain nggak sekarang berapa jumlah lapangan kerja yang berhasil dicetak nih di bisnis fashionnya nih, atau bisnis kaos yang sangat nyaman ini, dan omsetnya sekarang berapa per bulan? Kalau untuk lapangan pekerjaan, memang saya belum memiliki banyak karyawan, Pak. Saya masih, ya teman-teman dekat saya lah. Saya minta bantu samping atau segala macam, proses pengiriman. Dan untuk omset, Pak, alhamdulillah, wartanya memulai memproduksi RJP beberapa Natuna ini pada Agustus 2020, Pak. Jadi lebih kurang 1 tahun, alhamdulillah, kita jual itu lebih kurang 13.000 piece, Pak. Wow, jadi kalau satu piece-nya kira-kira berapa harga jualnya, antara 50.000 atau berapa? Kalau untuk jersey saya jual harganya 150.000. Wow, berarti sudah mencapai hampir 1 miliar lebih ya, berarti sukses. Baik teman-teman, balik lagi di Ngobrol bareng Kominfo chapter ke-37, dan hari ini adalah temanya Semangat Pemuda yang Entrepreneur di Ujung Utara Indonesia. Dan hari ini kita sudah bersama Bang Nain. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di episode pertama, dan sekarang kita akan tanya bagaimana kemudian NNC Distro ini mendapat banyak sekali apresiasi, baik dari lokal, dari nasional, bahkan dari mancanegara. Baik Bang Nain, kalau kita bicara masalah publikasi, NNC juga publikasinya luar biasa ya Bang. Ini yang manajemen publikasinya sama desainnya siapa Bang? Sendiri. Tetap sendiri. Jadi memang dari awal semuanya dibangun sendiri ya Bang. Ya. Kan kita tahu nih Bang, menjadi entrepreneur itu adalah role yang paling painful karena sangat sulit gitu. Dan bagi Bang Nain, bagaimana sih Bang? Kan ini handle-nya sendiri. Bagaimana cara mengatasi misalnya kehilangan ide atau mungkin menemukan kesulitan? Bagaimana menghandle-nya Bang? Itu tadi saya bilang di awal dah saya katakan, kita dituntut anak muda ini banyak mikir. Banyak mikir ya Bang. Jadi apapun ketemu masalah ya harus dipikirin gitu, bukan lari dari masalah. Iya, bukan ngeluh. Bukan ngeluh ya. Tapi harus berpeluh. Jadi ingat ya, kalau ketemu masalah jangan ngeluh tapi harus berpeluh. Artinya memang harus kerja keras ya Bang kalau pengen maju. Iya, kita jika ada semua usaha itu punya problem, punya kendala itu, dan pasti baik ide usaha kecil besar segala macam. Nah, tapi kembali lagi kepada kita yang mengatur dapur kita, gimana supaya barang itu tetap berjalan sesuai yang kita planningkan, yang kita rencanakan. Itu memang kita dituntut harus mikir. Manfaatkan pikiran ini untuk hal positif. Baik, jadi memang kita dituntut selalu mikir dalam tanda kutip yang positif ya Bang. Iya, kita Cak Lontong kan mikir. Nah Bang, kita bicara masalah apresiasi untuk NNC Distro ya Bang. Nah kemarin yang sempat viral adalah ketika Bang Nain di video call oleh Bapak Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Dan itu luar biasa Bang, semua orang membahas itu. Nah boleh nggak sih Bang ceritain gimana ceritanya seorang Arif Nain, NNC Distro yang ada di ujung utara Indonesia bisa di video call oleh Bapak Sandiaga Uno, Bang. Jadi cerita awalnya gimana tuh, Bang? Iya, cerita awalnya itu saya dihubungi sama staf khususnya beliau. Staf khususnya beliau? Staf khususnya Pak Sandi. Kebetulan staf khususnya ini follow di Instagram. Di follow sama staf khusus? Iya, beliau follow, tapi saya nggak tahu nih. Kalau itu staf khusus? Iya, saya nggak tahu. Di follow. Terus ada yang ngasih tahu, di screenshot, dikirim ke saya, Mas, teman yang di luar ya, yang kenal gitu. Yang kenal. Mas, itu staf khususnya Pak Menteri Sandi, yang mana? Yang ini gitu. Coba deh perhatikan di anunya. Di profilnya. Iya, saya coba cari, saya ngeliat, oh benar nih orang sama Pak Sandi semua gitu kan. Nah jadi baguslah. Jadi saya langsung follow gitu kan. Nah dia DM. Perkenalkan diri sama dia,
dia memperkenalkan diri, dia bilang saya ada staf susnya Pak Sandi, boleh saya minta nomornya Mas. Udah, awalnya di situ saya balas, ya kasih nomor handphone. Jeda itu langsung dihubungi. Cuma waktu itu dihubungi, Mas boleh nggak Mas bikinkan satu untuk Bapak Menteri. Untuk dibikinin jersey untuk Bapak Menteri atas nama Sandiaga Uno. Iya betul, dibikinin jersey. Kalau motif dan warnanya terserah Mas. Cuma beliau itu si stafsusnya mengatakan ada nama beliau, ada size-nya ini. Waktu itu. Udah, kalau desainnya terserah, kita serahkan sepenuhnya karena saya ngeliat desainnya semua bagus-bagus. Udah saya coba bikin ibaratnya yang eksklusif lah. Saya bikin. Begitu barang itu siap, saya hubungi lagi, Mas kirimnya kemana? Udah langsung disuruh kirim. Saya kirim, begitu barang itu sampai, saya ditelepon lagi sama stafsusnya, Bapak ingin video call. Setelah Bapak melihat dan menggunakan baju itu. Nah, waktu pertama kali diinfo pengen di video call gimana tuh perasaannya, Mas? Hampir kayak mimpi ya. Mimpi ya? Ya. Ditelepon seorang menteri. Ini betul apa tidak? Gitu. Betul. Waktu itu posisi saya tidak di sini, saya lagi di luar, ya lagi nongkrong lah gitu kan. Mas boleh minta waktu, Bapak mau video call. Itu ditelepon di saat itu juga pas info? Di WA. Oh di WA. Bapak mau video call kapan? Sekarang. Waduh. Jadi saya balas, maaf Mas, saya posisi lagi luar, bolehkah saya minta 30 menit kemudian? Oke, aman. Udah saya langsung pulang ke sini, udah selesai itu saya komunikasi lagi, Mas saya sudah ready. Udah langsung komunikasi sama beliau. Memang beda. Kita lihat beliau di gugupnya timbul saya. Luar biasa. Apa yang disampaikan Pak Menteri di dalam video call itu, Bang? Pertama beliau memberi apresiasi kepada saya pribadi, beliau mereview produk jersey yang saya ciptakan ini, beliau mengatakan bahannya bagus, sejuk. Karena beliau kan hobi olahraga tuh. Dia memang orangnya sangat olahragawan. Olahraga gitu kan. Jadi beliau memberikan apresiasi, kreativitas, apa katanya, beliau memberikan semangat lah kepada saya secara pribadi tentang mempromosikan daerah di masa COVID teramat jarang eksis, satu daerah itu eksis di masa pandemi, tapi dari Natuna luar biasa, kata beliau memberikan apresiasi, sehingga itu tadi pokoknya beliau memberikan apresiasi. Nah di dalam kesempatan itu Mas Tani ada nggak sih disampaikan ke Pak Menteri mungkin? Kalau yang saya durasi percakapan saya sama Pak Menteri itu lebih kurang 15 menit. 15 menit. Ya. Cukup panjang ya, banyak hal. Pertama beliau menanyakan tentang usaha ini, bagaimana awalnya, dari mana ide, berapa lama sudah usahanya, berapa penjualan segala macam, lebih ke produk waktu itu. Nah di season keduanya beliau lebih ke umum, menanyakan Natuna secara umum, bagaimana kondisi pariwisata di Natuna, bagaimana akses kemudahan wisatawan ke Natuna, apa-apa aja kendala di Natuna khususnya di bidang pariwisata. Jadi di situ saya memberikan informasi lah sepengetahuan saya yang dari hal-hal yang beliau tanyakan. Jadi di akhir beliau langsung suruh dicatat tuh sama asisten beliau yang disampaikan. Cuma di akhir pembicaraan saya menitip pesan ke beliau, izin Pak, saya bilang mewakili masyarakat Natuna pada umumnya karena saya berkesempatan berkomunikasi sama Bapak, kami mengajak Bapak untuk datang ke Natuna. Jadi saya mengajak beliau untuk datang ke Natuna dan ke beliau mengiyakan waktu itu, tapi tidak menjanjikan tanggal dan bulan. Iya, karena memang agenda seorang menteri sangat padat. Betul. Bang, tapi itu luar biasa. Mungkin Bang Naen mungkin satu-satunya di Natuna, mungkin satu-satunya di Indonesia yang pernah di video call oleh menteri, Bang. Dan tanpa kita sadari itu jadi salah satu bahan branding promosi yang luar biasa. Nah, ada nggak sih dampaknya Bang setelah ditelepon menteri terhadap penjualan kaos LC Distro? Betul. Itu memang salah satu strategi marketing untuk menaikkan brand atau dari produk itu kan memang dari artis, dari tokoh dan orang-orang yang mempunyai nama besar. Nama besar. Iya kan? Kalau Pak Sandi jelas siapa sih orang Indonesia nggak tahu. Tidak kenal. Apalagi backgroundnya sebagai seorang pengusaha. Iya, apalagi jangan ke kelas kita Indonesia, mungkin lingkup beliau sudah kelasnya dunia. Lah, ya kan. Terus beliau posisi sebagai menteri. Jadi salah satu kita mau naikkan brand itu kan dari public figure,
dari tokoh-tokoh 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 nasional dan sama artis. Kalau artis kan nggak mungkin nih. Nggak mungkin dong. Iya kan, nggak mungkin kita bisa membayar mereka kalau kita banyak modal ya. Langsung aja tembak Ariel Noah pakai jersey NNC, Iya. dia foto posting. Harus endorse ya bang. Iya endorse kan jatuhnya Iya. kita komersil kan kita. Tapi ini sebenarnya bukan beruntung, tapi saya pikir ini privilege ya bang. Iya. Karena usaha Bang Nain juga tidak main-main untuk branding produk ini sampai akhirnya datang sampai ke menteri. Nah bang, kalau kita tarik lagi garis lurus nih bang dari cita-cita abang dari memperkenalkan pariwisata, kemudian memperkenalkan pariwisata melalui produk. Apakah Bang Nain berpikir dengan di video call seorang menteri sebagai salah satu tolak ukur bahwa ini bentuk keberhasilan Bang Nain usaha selama ini untuk mempromosikan Natuna? Salah satunya iya, tapi kita tidak harus membanggakan itu, Benar. tidak kita harus mewahkan itu, tapi cuma sebagai media kita untuk menarik customer aja. Itu kan, tapi kalau kita terlalu gimana nggak bagus juga. Benar. Seperti Tapi biasa-biasa saja. tapi kalau mendorong kita lebih semangat nggak apa-apa kan bang? Ya, jadi sebagai motivasi kita ini loh, produk saya sudah dipakai seorang menteri. Jadi secara batin saya punya kepuasan tersendiri. Benar. Itu udah jelas. Kebanggaan produk saya dipakai oleh seorang tokoh nasional itu luar biasa. Senangnya itu tadi kita mendapatkan feedback. Orang masuk ke sini, wah benar ini mas, sering. Benar. Soalnya karena Pak Menteri skalanya nasional, jadi orang-orang yang lihat di TV, lihat-lihat di media, apalagi banyak media waktu yang blow up dan luar biasa, itu jadi promosi yang selama ini kita nggak sangka, benar kan? Iya. Secara nasional yang dipromosikan oleh Menteri begitu. Iya, itu feedbacknya luar biasa. Bahkan kita kemarin dapat orderan dari PT Freeport. Dari Freeport Papua mas. Papua. Luar Freeport biasa. Indonesia di Papua. Dan sekarang ordernya udah sampai Papua. Jadi sekarang udah mainnya nggak Natuna lagi. Iya. Sekarang udah mainnya nasional bahkan mancanegara. Kita dapat dari dari Pak Santi itu, kita dapat orderan dari PT Freeport, kita dapat orderan dari Pemkapsia. Pemkapsia, bahkan daerah luar juga mengakui kualitas NNC Distro. Luar biasa. Nah, Mas Nain, tidak berhenti di situ. Setelah di video call Pak Menteri, kemarin juga diundang sebagai 10 pemuda kreatif, pemuda ekonomi kreatif pada upacara Sumpah Pemuda di Istana Negara. Nah, ini luar biasa sekali, Mas. Maksudnya saya sebagai anak muda, mungkin semua anak Natuna juga yang lihat juga luar biasa gitu. Wah, Bang Nain, kita tahu keadaan Natuna di perbatasan, tapi bisa menjangkau nasional itu sesuatu yang luar biasa. Nah, boleh cerita nggak Mas, bagaimana diundang sebagai 10 pemuda di Istana Negara di acara Sumpah Pemuda? Iya, iya betul, di momen pas puncaknya Sumpah Pemuda, ya tahun ini, alhamdulillah lah. Dari Natuna, dari Kepri, ada perwakilan. Berarti dari Kepri satu-satunya dari Natuna? Iya. Luar biasa. Di Kementerian Kemenpora, di waktu itu kan penyelenggaranya Kementerian Pemuda dan Olahraga, mereka ada semacam wirausaha muda, kreatif dan inovatif di masa pandemi. Jadi kita melalui seleksi juga, alhamdulillah Distro NNC bisa mewakili 10 pemuda Indonesia itu. Berarti 10 se-Indonesia, Bang? 10 se-Indonesia. Luar biasa, 10 se-Indonesia pemuda kreatif. Iya, kita waktu itu karena kondisinya masih COVID, semuanya kayak online gitu kan. Nah, kita dari 10 ini dihubungi masing-masing, bahkan kita dibentuk grup. Kita diminta untuk mengirimkan video tentang produk kita, usaha kita ke mereka, nanti mereka yang satukan. Awalnya saya nggak tahu juga kalau video itu tayang di Istana Negara. Tayang di sana dan dilihat, dan lagi-lagi dilihat se-Indonesia, Bang. Di Presiden langsung. Presiden langsung yang melihat. Di situ lengkap. Presiden, Pak Wakil Presiden ada. Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran pemerintahan Indonesia. Kementerian Kabinet ini ada. Saya nggak tahu juga, saya nggak nyangka juga, serius, saya nggak nyangka dan nggak dikasih tahu untuk ditampilkan di situ. Karena memang Bang Nain dari proses memang mengalir gitu aja ya, Bang. Memang Mengalir tidak aja. ada target sama sekali. Memang kemudian produk experience-nya yang mengantarkan Bang Nain bertemu orang-orang penting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Nain luar biasa. Ini kita bicara semangat Sumpah Pemuda, dan Bang Nain kemudian menginspirasi banyak orang untuk untuk apa ya, berpikir bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya, Bang. Tidak ada. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau kita bicara soal
inspirasi. Nah, Bang Nain, dari profesi Bang Nain sebagai seorang wirausaha muda yang kreatif, apa sih Bang makna inspirasi? Inspirasi itu kita bisa merubah orang. Maksud saya yang dulunya, aduh, saya pernah nih ya cerita dikit nih. Untuk apa sih promosi Natuna? Ya, Dulu di awalnya gitu mindsetnya Bang. iya dicuekin lah. Untuk apa promosi Natuna? Siapa mau datang? Tiket mahal, hotel mahal, segala macam. Real, betul. Kita nggak bisa membatalkan itu dan itu real di Real. Natuna. Iya kan? Kendala kan? Jelas. Nah, kalau kita arahnya ke negatif, kalau saya negatif nih, betul juga. Ngapain lah? Katanya nggak ada apa-apa juga. Katanya gitu. Akhirnya kita bisa membenci daerah kita sendiri. Tapi kalau kita robah itu, iya betul. Saya punya kendalanya di situ. Tapi saya harus ketemu jalan keluar dari kendala ini. Baik. Anak muda itu harus seperti itu. Jadi inspirasi itu menemukan solusi untuk problem sosial yang ada di Natuna itu sendiri. Iya, kita kita kan banyak, zaman sekarang kan sudah mudah. Internet kita sudah lancar, referensi segala macam memberikan inspirasi itu kita bisa dapat dari mana-mana. Tinggal bagaimana kitanya lagi melakukan itu, menyesuaikan itu dengan kondisi kita, dengan kondisi daerah kita. Insya Allah kita bisa. Oke Bang, terakhir, kan dari segala apresiasi perjalanan, apa sih rencana dari NNC Distro ke depannya Bang? Kalau rencana kita ke depan, mungkin mimpi ya. Mimpi saya itu NNC masuk mall. MNC masuk mall. Jadi memang targetnya memang di luar ya Bang, di luar Natuna, pasar di luar Natuna. Pasar kita itu ya buka-buka dapur dikit lah ya. Kita pengen ngambil lingkup Kepri, Batam. Jadi memang Distro NNC pengen hadir di ibu kota ya Bang? Kita pengen ke luar negeri, ke Malaysia dan ke Singapura. Dan tidak ada yang tidak mungkin Bang? Bisa. Bismillah bisa ya Bang? Nanti kalau untuk lokal, mungkin NNC target ke depan masuk mall. Minimal di Nagoya Hill, di Batam. Terus yang kedua itu kita pengen menjajal ke luar negeri. Bikin jersey Singapura sama Malaysia, udah. Bikin jersey Singapura dan Malaysia. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita sama Bang Nain, luar biasa bagaimana inspirasi Bang Nain ketemu Bapak Menteri, hadir di Istana Negara sebagai 10 pemuda kreatif, dan sayang sekali kita udah ngobrol panjang lebar dan akhirnya kita sekarang berada di ujung acara, dan langsung saja kita dengarkan closing statement dari Bang Arif Nain sebagai owner dari Distro NNC. Silakan Bang, apa yang pengen disampaikan? Mungkin sempena Hari Sumpah Pemuda dari perjalanan panjang Abang membentuk distro ini, apa yang udah ingin disampaikan ke mungkin ke pemuda khususnya di Indonesia? Ya, selamat Sumpah Pemuda. Kita harus muda, harus semangat terus, harus optimis. Harus optimis. Iya, kita harus optimis. Jadi di momentum Sumpah Pemuda ini, ya pesan saya ke teman-teman semua, kita muda marilah kita berpartisipasi dengan keahlian kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing untuk kita bisa membantu, mengangkat, menjual terutama apa yang ada di daerah kita sendiri. Nah, dengan begitu, dengan partisipasi kita masing-masing ini, insya Allah daerah yang kita cintai ini, daerah yang menjadi tempat kita berteduh, tidur segala macam akan semakin bisa dikenal. Jadi tetap optimis, tetap bergerak, jangan pernah mengeluh. Pemuda itu dilarang mengeluh, tapi harus berpeluh. Siap. Itu aja Bang Nain? Itu aja. Baik, teman-teman terima kasih karena sudah bersama kami di Ngobrol Bareng Kominfo Capture ke-37 spesial Sumpah Pemuda. Seperti yang kata Bang Nain, pemuda harus terus bergerak, jangan pernah mengeluh, dan harus berpeluh. Karena dengan kerja keras dan usaha, hanya kita sebagai pemuda yang dapat membangun Kabupaten Natuna dan lebih besar yaitu Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.